Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, berbatasan langsung dengan Australia, Malaysia, dan Singapura. Stabilitas kawasan menjadi kepentingan utama, namun dengan dinamika geopolitik yang terus berkembang, potensi ketegangan atau konflik dengan negara-negara tetangga tak bisa diabaikan. Jika suatu saat Indonesia terlibat dalam perselisihan serius atau bahkan konfrontasi bersenjata dengan Australia, Malaysia, atau Singapura, siapa yang akan berpihak pada Indonesia? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat potensi konflik yang bisa muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Kali ini Opini Gino Television Indonesia membongkar tentang sumber utama kejahatan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata sumber kejahatan itu diadakan oleh 3 negara. Inilah merupakan negara persemakmuran yang terus saja melakukan operasi intelijen di dalam negeri. Dan ironinya, mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen di kampus-kampus turut terlibat. Dan merekalah yang menjadi agen 3 negara itu. Dan mereka inilah yang menjadi sumber utama kekacauan hingga sampai mega korupsi atau skandal korupsi yang terjadi di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul harus waspada dan sepantasnya 3 negara yang sudah selama ini menyerang Indonesia terus-menerus, saatnya Indonesia melakukan kontra intelijen untuk menghabisi ada dalam negeri, mulai dari mahasiswa sampai dosen-dosen yang terlibat, di antaranya kumpulan Ferry Ansari dan Rocky Gerung. Kemudian dibantu oleh kelompok oposisi atau partai oposisi. Mak Banteng adalah salah satunya. Partai Kebo inilah yang menjadi sumber utama. Saudara, ketika negara itu sudah terus melaksanakan operasi intelijen dan ironinya, mereka memasuki sendi-sendi mulai dari pergerakan anak-anak mahasiswa LSM hingga sejumlah partai-partai politik, terutama Partai Kebo yang saat ini menjadi rumah atau gembong atau markas mereka. Dan hal ini sudah sepantasnya negara harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum ini. Selain itu, permainan dari 3 negara itu membuat negeri kita terus dikacaukan agar mereka mengambil sumber daya alam yang kita miliki dengan harga murah dan gratis. Dan satu hal yang paling diingat adalah oknum-oknum pejabat kita dan mental pejabat kita yang terus memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Dan pelayanan itulah karena adanya suap-mensuap, sehingga skandal terus-terus terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu Prabowo harus betul-betul melakukan penelusuran khusus terhadap oknum-oknum pejabat. Dan pembiaran ini itu karena adanya keleluasaan dan diberikan izin oleh oknum-oknum pejabat kepolisian, sepantasnya ditelusuri secara tuntas. Australia. Hubungan Indonesia-Australia kerap diwarnai pasang surut. Salah satu momen krusial terjadi saat konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1962 hingga 1966, ketika Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia.
Inggris dan sekutunya termasuk Australia membela Malaysia dengan mengerahkan pasukan militer ke Kalimantan. Kapal perang Australia juga berpatroli di perairan sekitar Malaysia untuk mencegah infiltrasi Indonesia dan melancarkan serangan terhadap posisi TNI. Selain sejarah tersebut, sengketa Pulau Pasir, Eshmore and Carter Island juga menjadi potensi konflik. Pulau ini berada di bawah administrasi Australia, tetapi Indonesia mengklaim kepemilikannya. Potensi hilangnya pulau-pulau kita, terutama di sempadan-sempadan itu dikarenakan adanya oknum pejabat Kementerian Luar Negeri yang turut terlibat melakukan kerjasama dengan para penjahat itu. Masyarakat adat Laut Timor pernah mendesak Australia menyerahkan pulau tersebut dan mengancam membawa kasus ini ke pengadilan persemakmuran di Canberra. Awalnya Australia menghindari keterlibatan dalam sengketa ini. Namun setelah mendapat tekanan dari Inggris, negara tersebut justru memperkuat kehadiran militernya di sekitar Pulau Pasir. Jika tak dikelola dengan baik, sengketa ini bisa menjadi titik panas baru dalam hubungan Indonesia-Australia di masa depan. Singapura. Meskipun kecil secara geografis, Singapura memiliki kekuatan militer modern didukung oleh aliansi pertahanan dengan negara-negara barat. Hubungan ekonominya dengan Indonesia memang erat, tetapi bukan tanpa potensi konflik, terutama terkait perbatasan dan kebijakan keamanan regional. Salah satu sumber utama ketegangan adalah sengketa perairan di Selat Singapura. Perjanjian garis laut wilayah yang pertama kali ditandatangani pada 1973 dan diperbarui pada 2009 memang meredakan ketegangan, tetapi gesekan tetap mungkin terjadi, terutama dalam aktivitas maritim di perbatasan. Isu lain adalah proyek reklamasi pantai Singapura yang mengandalkan impor pasir dari Indonesia. Dan Singapura selalu mengandalkan pejabat yang mental korup itu. Dan selalu mereka andalannya menyuap pejabat kita. Itu adalah kekuatan yang mereka miliki dengan kekuatan uang. Dan juga pejabat kita yang korup ini tadi dengan mudah menjual harga diri bangsa. Hal inilah yang tentu saja seharusnya Presiden Prabowo Subianto jika menemukan oknum-oknum pejabat seperti ini harus dihukum mati. Dan teruslah hukum mati mereka sebagaimana yang ada di China. Karena China, terhentinya kejahatan di China itu karena pemerintah China sudah menghukum mati para pejabat korup kurang lebih 2 juta orang. Akankah Indonesia harus lakukan itu? Dan memang itu harus dilakukan oleh Prabowo. Artinya, untuk menghentikan semua kejahatan dan memperkuat pertahanan kita serta memperkuat kekokohan pemerintahan kita, hanya satu jalannya, hukum mati para oknum-oknum pejabat itu, terutama yang masuk dalam skandal-skandal sebagaimana skandal Pertamina seperti ini. Dan itulah salah satu jalan untuk menyelesaikan, yakni hukum mati dan rampas seluruh asetnya. Kemudian undang-undang perampasan itu segera diselesaikan. Selain itu, Prabowo segera menaikkan gaji di dalam negeri agar samakan gajinya, terutama samakan dengan gaji-gaji bila perlu Indonesia lebih tinggi dari gaji-gaji atau standar gaji di ASEAN. Isu lain adalah proyek reklamasi pantai Singapura yang mengandalkan impor pasir dari Indonesia. Ini memicu khawatiran terkait dampak lingkungan dan perubahan batas maritim. Selain itu, Flight Information Region (FIR) di atas Kepulauan Riau masih berada di bawah kendali Singapura, meski telah lama dinegosiasikan. Meskipun upaya diplomasi terus dilakukan, kepentingan strategis masing-masing pihak bisa kembali memicu ketegangan kapan saja. Dan saudara, sudah berapa pulau kita yang hilang akibat dari pencurian pasir dari Singapura? Pencurian pasir itu terus dilakukan hingga pulau-pulau kita hilang karena terhabis pasir diambil oleh Singapura. Malaysia. Hubungan Indonesia-Malaysia dikenal kompleks. Di satu sisi kerjasama ekonomi sangat kuat, tetapi berbagai sengketa terus bermunculan. Presiden Prabowo juga harus hati-hati dengan Malaysia, karena Malaysia ini satu sisi di depan kita dia berbaikan. Malaysia ini sama dengan ular di bawah daun, pergerakannya berbahaya. Malaysia. Hubungan Indonesia-Malaysia dikenal kompleks.
Di satu sisi, kerjasama ekonomi sangat kuat, tetapi berbagai sengketa terus bermunculan dan berpotensi memicu konflik di masa depan. Salah satu sumber ketegangan utama adalah perbatasan di Kalimantan dan Laut Sulawesi, terutama di Blok Ambalat, kawasan kaya minyak dan gas. Meski negosiasi terus berjalan, ketegangan di wilayah ini kerap mencuat kembali. Di luar perbatasan, isu sosial dan budaya juga sering memperkeruh hubungan. Klaim budaya seperti batik, reok Ponorogo, dan lagu-lagu tradisional kerap memicu sentimen nasionalis. Dan Prabowo sebagai pemerintahan atau kepala pemerintahan baru harus betul-betul waspada dengan Malaysia. Karena Malaysia ini penjahat yang selama ini turut serta melakukan operasi intelijen untuk mengacaukan Indonesia. Faktor lain yang sensitif adalah pelakuan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Kasus kekerasan, eksploitasi, hingga perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran sering menjadi topik panas yang memperburuk hubungan bilateral. Meski pemerintah kedua negara telah berupaya memberikan pelindungan lebih baik, kasus serupa masih terus terjadi, memicu kemarahan publik di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia selalu ditipu dengan tindakan-tindakan baiknya ataupun memberikan langkah-langkah bijak. Tetapi satu sisi Malaysia melakukan kejahatan yang maha dahsyat dan merusak stabilitas. Jika Indonesia suatu saat terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangganya, bukan berarti harus menghadapi situasi ini sendirian. Dukungan dari negara-negara sahabat akan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti sejarah hubungan diplomatik, kepentingan ekonomi, hingga kerjasama pertahanan yang telah terjalin selama ini. Rusia. Jika Indonesia menghadapi konflik dengan negara-negara tetangga, Rusia berpotensi menjadi sekutu utama. Hubungan erat kedua negara telah terjalin sejak era Presiden Soekarno dan terus berlanjut hingga kini, terutama dalam dukungan diplomatik di berbagai forum internasional. Kesamaan pandangan dalam isu global seperti dukungan terhadap Palestina semakin memperkuat hubungan Jakarta-Moskow. Secara historis, Rusia adalah salah satu pemasok utama persenjataan Indonesia, terutama sejak era Perang Dingin. Dan harus kita akui bahwa tanpa Rusia mungkin hari ini Indonesia masih terus dijajah alutsista atau bantuan persenjataan dari Rusia atau Uni Soviet dulu sehingga kita mencapai kemerdekaan. Hingga kini kerjasama pertahanan terus berlanjut dengan pembelian alutsista strategis seperti jet tempur Sukhoi dan sistem pertahanan udara. Di tengah tekanan geopolitik, Rusia tetap menjadi mitra utama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista yang dapat memperkuat militer Indonesia jika situasi memanas. Di sektor ekonomi, Rusia memiliki investasi di berbagai bidang, mulai dari energi hingga infrastruktur. Dengan ketergantungan global pada sumber daya energi, kemitraan ini bisa menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia dalam kondisi konflik. Jika ketegangan meningkat, Rusia berpotensi memberikan dukungan dalam bentuk diplomasi, teknologi militer, atau suplai energi demi menjaga stabilitas Indonesia. Kan Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi tantangan. Turki. Selain China dan Rusia, Turki juga berpotensi menjadi sekutu utama Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik erat didukung oleh kesamaan sebagai negara dengan mayoritas muslim dan sistem demokrasi modern. Di sektor militer, meskipun Turki belum pernah terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan Indonesia, kerjasama pertahanan terus berkembang. Salah satu buktinya adalah pembelian 12 drone dari Turkish Aerospace senilai $300 juta. China juga berpotensi menjadi sekutu Indonesia dalam situasi konflik. Hubungan diplomatik yang dimulai sejak 1950 telah mengalami berbagai dinamika. Dari kerjasama erat hingga ketegangan politik, sebelum kembali membangun kemitraan yang saling menguntungkan, sama kembali berkembang, termasuk di sektor pertahanan. Indonesia telah membeli berbagai alutsista dari China seperti rudal C705 dan sistem persenjataan lainnya. Jika ketegangan meningkat, China bisa menjadi salah satu pemasok senjata dan teknologi militer yang memperkuat pertahanan Indonesia. Selain itu, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan investasi besar di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Kedekatan ekonomi ini menjadi faktor strategis jika konflik terjadi. Dalam situasi genting, China berpotensi memberikan dukungan dalam bentuk bantuan finansial, logistik, ataupun diplomasi internasional untuk memastikan setara dengan 4,65 triliun rupiah dalam program modernisasi militer Indonesia. Drone buatan Turki dipilih karena lebih ekonomis serta sesuai dengan kebutuhan taktis dan operasional Indonesia dibandingkan produk dari negara lain.
Selain pengadaan alutsista, kedua negara juga bekerja sama dalam produksi bersama peralatan militer yang memperkuat industri pertahanan Indonesia. Ini menegaskan bahwa hubungan strategis Indonesia-Turki tidak hanya sebatas perdagangan senjata, tetapi juga pengembangan teknologi militer. Di sektor ekonomi, investasi Turki di Indonesia terus meningkat, terutama di infrastruktur dan industri strategis. Kedekatan dalam diplomasi, pertahanan, dan ekonomi menjadikan Turki sebagai mitra potensial dalam menghadapi konflik regional. Jepang. Meski Indonesia pernah berada di bawah penjajahan Jepang, hubungan diplomatik kedua negara berkembang pesat sejak pendatanganan Perjanjian Perdamaian tahun 1958. Sejak itu, Jepang menjadi salah satu mitra ekonomi dan pertahanan terpenting bagi Indonesia. Dalam bidang pertahanan, kerjasama semakin erat. Pada Maret 2021, kedua negara menandatangani kesepakatan pengalihan alutsista dan teknologi pertahanan, membuka peluang kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan teknologi militer. Di sektor ekonomi, Jepang adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Pada 2023, total investasinya mencapai 5,6 miliar US dollar di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, energi, dan manufaktur. Dengan hubungan ekonomi yang erat, serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik, Jepang bisa menjadi sekutu penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik. India juga berpotensi menjadi sekutu strategis Indonesia. Salah satu dukungan nyata India adalah mendorong keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, kelompok ekonomi yang semakin berpengaruh di panggung global. Dalam bidang pertahanan, hubungan kedua negara semakin erat melalui kerjasama di produksi pertahanan, keamanan, maritim, dan cyber. Indonesia juga sedang dalam tahap negosiasi pembelian rudal supersonik BrahMos, sistem persenjataan canggih hasil kolaborasi India dan Rusia. Di sektor ekonomi, India adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia di ASEAN, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 29,4 miliar US dollar pada 2023 hingga 2024. Sektor utama kerjasama meliputi kesehatan, teknologi digital, dan maritim. Dengan hubungan ekonomi yang kuat serta kerjasama pertahanan yang terus berkembang, India bisa menjadi sekutu penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks. Meski beberapa negara berpotensi menjadi sekutu Indonesia dalam situasi konflik, dinamika politik dan diplomasi internasional akan sangat menentukan arah hubungan ini. Dan dari organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN dapat mempengaruhi jalannya konflik, di mana pendekatan diplomatis lebih diutamakan ketimbang konfrontasi militer. Kompleksitas hubungan internasional juga menjadi pertimbangan. Beberapa sekutu potensial Indonesia memiliki aliansi erat dengan pihak lawan seperti Jepang dengan Australia atau Arab Saudi dengan Malaysia. Hal ini bisa menciptakan dilema strategis dalam menentukan sikap mereka. Pada akhirnya, meskipun Indonesia memiliki sekutu potensial dalam menghadapi konflik faktor ekonomi, politik global, dan aliansi internasional akan sangat menentukan bagaimana situasi berkembang di masa depan. Saudara, gambaran yang sudah jelas-jelas terjadi dan sepantasnya pemerintah Presiden Prabowo harus waspadai tiga negara itu. Karena tiga negara ini terus menjadi sumber kekacauan dan sumber kerusakan tatanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita waspadai dan terus waspadai. Bila perlu, hubungan kita dengan mereka sudah harus mulai dikurangi. Karena mereka ini bagaimanapun juga akan terus mencari masalah. Karena mereka punya sumber daya atau sumber daya alam yang mereka butuhkan dari negeri kita. Dengan pola skandal atau korupsi dan kekacauan mereka ciptakan hingga negeri kita mengganggu stabilitas keamanan. Masih ingat, Indosat itu juga hilang dan dibeli oleh Singapura dengan harga murah di zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Itu tentu merusak, dan itu penjualan itu adalah salah satu penjualan yang sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Tapi itu adalah permainan yang sudah harus dilawan. Hendaknya Prabowo waspadai negara-negara tersebut, karena itu akan menjadi potensi kericuan di masa depan. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.